Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, NPM 5021211, kelas 4 BPJSD, mata kuliah Telaah Kurikulum. Dosen pengampu Tio Gusti Satria, Mister Pendidikan. Adapun pembahasan yang akan saya jelaskan di sini, yang pertama, dasar pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Kedua, rasi logis pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Yang pertama, dasar pertimbangan kurikulum 2013. 1. Aspek filosofis memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. 2. Aspek konseptual berarti kurikulum memiliki relevansi, modelnya berbasis kompetensi, tidak hanya merupakan sekedar dokumen, dan proses pembelajarannya mencakup aktivitas belajar serta output dan outcome belajar, serta kesesuaian teknik penilaian dengan kompetensi penjenjangan penilaian. 3. Aspek yuridis terkait dengan RPJMN 2010 sampai 2014 sektor pendidikan dan Inpres nomor 11 tahun 2010. 2. Dasar pertimbangan kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan kurikulum yang dapat dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam kondisi khusus yang memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Yang harus menjadi perhatian serius adalah faktor psikologis peserta didik. Penerapan kurikulum harus sesuai dengan karakter peserta didik, baik dalam penyelesaian penetapan tujuan, materi dan bahan yang harus disampaikan, penggunaan model atau media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, maupun bentuk evaluasi apa yang harus digunakan. 3. Dasar pertimbangan kurikulum merdeka. Fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam, waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Capaian pembelajaran per fase dan jam. Pelajaran yang fleksibel, mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan relevan dengan kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan, memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan dukungan perangkat ajar, serta materi pelatihan untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan melaksanakan pembelajaran berkualitas, mengedepankan gotong royong dengan seluruh pihak untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Kedua, yang pertama, rasio logis pengembangan kurikulum 2013, tantangan internal terkait dengan kondisi dan faktor perkembangan penduduk, tantangan eksternal, tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan masa depan, persepsi masyarakat, arus globalisasi, kemajuan teknologi dan informasi. Penyempurnaan pola pikir meliputi penguatan pola belajar interaktif, penguatan pola belajar sejaring, penguatan pembelajaran aktif, penguatan belajar mandiri dan kelompok, penguatan berbasis multimedia, penguatan materi, pengurangan materi yang tidak relevan. 2. Rasio logis pengembangan kurikulum darurat. Pada kurikulum ini terjadi pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Kemendikbud menyediakan model pembelajaran. Yang pertama, modul SD dan TK. 2. Asesmen diagnostik. A. Asesmen non-kognitif ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa. B. Asesmen kognitif ditujukan untuk menguji kemampuan dan pencapaian pembelajaran siswa. Ketiga, rasio logis pengembangan kurikulum merdeka. Pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Hal ini juga memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya. Pembelajaran ekstrakurikuler berupa proyek penguatan profil belajar Pancasila, berprinsip pembelajaran terindisipliner dan berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidik. Satuan pendidikan menerjemahkan capaian pembelajaran dengan menyusun kurikulum operasional dan rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pelajar dan karakteristik satuan pendidikan masing-masing.
Muatan capaian pembelajaran dapat dikelola pendidik sebagai mata pelajaran tersendiri, tematik, integrasi, atau sistem blok. Itulah materi yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.